2 rakaat sebelum subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum dan setelah isya. Oke? Iya. Mbak Mulia, Mbak Rosita. Iya, suku Majusi itu berasal dari mana? Itu tidak suku, itu agama. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap orang itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fa'abawahu yuhawidani au yunassiranihi au yumajjisanihi. Maka bapaknya lah yang memberikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi. Jadi Majusi itu adalah agama. Dalam satu agama banyak sekali yang namanya suku-suku. Kayak orang Islam kan banyak suku. Semua sholat ada qabliyah betul, tetapi khusus qabliyah asar, qabliyah maghrib dan qabliyah isya itu sunnah biasa. Dia tidak sunnah muakkad. Ya, gitu ya guys. Waktu sholat tasbih adalah sholat yang bisa dilakukan kapanpun 24 jam. Halo Mbak Rosita. Kalau sisi ikan menampel di tangan, tidak ya, tinggal disucikan saja. Puasa di hari Jumat atau Sabtu tidak boleh. Gimana untuk puasa Daud? Untuk puasa Daud ulama tuh pecah pendapat. Ada yang mengatakan boleh, Imam Malik, ada yang mengatakan tak boleh, Imam Hanafi. Kalau kena puasa Daud hari Jumat harus puasa Senin Kamis di hari Kamis. Terserah teman-teman mau pilih yang mana. Halo Mbak Eli, Ustazah sholat berjamaah baca Al-Fatihah sama-sama imam atau sesudah imam membaca? Aku ulang ya pertanyaannya. Ustazah sholat berjamaah baca Fatihah sama-sama imam atau sudah setelah imam membaca? Dia gini guys, coba ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum selesai Al-Fatihah, makmum dengar diam. Oke? Iya. Halo Mbak Yulianis, halo Mbak Nyi, Mbak Eli. Iya, oke. Paketku udah nyampe, thank you Mama Husna. Ya, mantap ya parfumnya ya. Oke. Maaf HP ku lowbat. Oke, tafadhol. Zah, aku pengen curhat. Cepcus. Wah. Sholat suruh itu apakah sama dengan sholat duha? Beda. Sholat duha itu matahari muncul sudah mengeluarkan panas. Sholat syuruk matahari muncul belum mengeluarkan panas. Sholat syuruk iya 1,5 jam lah dari azan subuh. Aku pegel nih guys. Sibuk chat aja aku guys. Balas-balas chat orang macam ya Allah ya, macam komen netizen macam rudal. Pegel aku megang-megang handphone nih guys. Ya gitu ya guys, curhat sedikit dulu ya, iklan. Zah, puasa qadha setiap hari boleh. Ustazah, terus makmum baca ayat pendeknya waktu kapan? Makmum tak baca ayat pendek waktu sholat berjamaah. Zah, mengkreditkan barang boleh nggak? Boleh, selagi teman-teman tidak mendenda dia ya. Zah, iya, sholat witir 3 rakaat berapa kali salam? Boleh 2 kali, boleh 1 kali ya. Boleh 1 kali, boleh 2 kali ya. Kalau 2 kali 2 dan 1. Sengaja aku sholat witir 2 rakaat lillahi ta'ala. Sengaja aku sholat witir 1 rakaat lillahi ta'ala. Ustazah, jelasin tata cara sujud sahwi dong. Wi, sini wi. Oke, dipanggil terus sujud sahwi tiap malam ya. Untuk sujud sahwi itu caranya adalah sebelum salam, setelah fil alamina innaka hamidum majid, teman-teman sujud. Cus. Baca doa sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu. Duduk. Cus. Tak usah baca apa-apa. Allahu Akbar gitu ya. Allahu Akbar lagi. Sujud. Cus. Subhana man la yanamu wa la yashu. Gitu ya guys. Betul sekali Mama Tintin bahwa kalau makmum tidak baca ayat pendek. Maksudnya mendenda. Maksudnya gini, kalau kita kreditkan barang ke orang kita bilang kayak gini, kalau kau telat 2 hari denda 2.000 ya, kalau kau telat 3 hari kau denda 10.000, itu yang nggak boleh.
Betul Mbak Ati, tidak perlu baca ayat pendek saat sholat berjemaah. Aku ulang ya. Imam baca iftitah, makmum baca iftitah. Imam baca Al-Fatihah, makmum dengar diam. Imam baca ayat pendek, makmum baca Al-Fatihah. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, maka makmum dengar diam. Imam selesai ayat pendek, makmum belum selesai Al-Fatihah, makmum langsung ruku. Ikut imam. Halo Mbak Nyi, wudu untuk disabilitas sahkan dengan tayamum enggak Ustazah? Mohon penjelasannya. Disabilitas ini banyak loh, ini istilah umum. Pikun kah? Nih disabilitas ini banyak nih guys, istilahnya apa dia? Nah kalau untuk apa tadi ya? Kalau untuk orang yang sudah pikun, apakah dia wajib membayar fidyah? Orang sudah pikun berarti dia sudah tidak mukallaf. Kalau dia tidak mukallaf ya, kalau dia tidak mukallaf maka dia tak wajib sholat, tak wajib puasa, tak wajib menutup aurat. Jadi kalau dia pikun dia nggak wajib puasa, tidak usah bayar fidyah. Kalau dia buka aurat dia nggak berdosa. Kalau nggak sholat dia nggak berdosa karena udah pikun ya. Jadi kalau teman-teman mau nggak sholat ya pikun dulu, oke. Iftitah belum selesai tapi imam sudah Al-Fatihah, diam, dengar, diam, ya, diam ya. Ustazah ngirim ke makam doa Al-Fatihah nyampe nggak? Nyampe teman-teman ya, apalagi dari anak yang solehah. Ustazah bolehkah puasa Rajab Jumat ke hari Jumat bulan Rajab terakhir? Boleh, yang penting teman-teman kami sudah puasa ya. Sholat tahajud yang paten berapa rakaat? Sholat tahajud yang paling paten adalah 8 rakaat. 2. Disabilitas polio. Berarti itu akalnya sempurna nggak Pak? Kalau dia polio itu kayaknya dia nggak sempurna akalnya. Kalau akalnya tak sempurna dia tak wajib sholat Pak. Jerawat jadi numbuh. Gara-gara iya guys, nggak kelar nih aku harus ke rumah sakit, tapi nggak sempet guys. Setiap hari mak aku update udah ke rumah sakit. Nah, udah dicek jerawatnya, nah belum sempat lagi Pak. Oke. 2 sampai 8. Sampai 8 Mbak Astuti. Kalau duha sampai 12, tahajud sampai 8 cukup. Halo Mbak Suparti, buku tuntunan sholat udah sampai, thank you ya. Ustazah, ada apa? Bikinin fitih bacaan ziarah kubur, kadang suka bingung yang benar itu harus baca apa. Sudah ada sebenarnya teman-teman ya. Teman-teman mau ngomongnya apa? Ngomongnya adalah aduh, saking banyaknya hafalan aku udah terbalik-balik aku. Doa ziarah kubur. Allahumma ja'al qabraha raudhatan min riyadil jannah. Teman-teman catat aja ziarah kubur Nela Luki di TikTok. Nanti dia akan muncul ya. Iya, jerawatnya awet dan baru kali ini awet ya. Ya, untung ya aku semoga nggak batuk aja awet ya guys. Kalau batuk-batuk lagi kajian tuh aku segan guys ya. Oke, kalau orang bisu akalnya sempurna wajib sholat ya guys. Biarin jerawat orang ini 3 kali sama aku. Biarin 3 kali. Zah, apa doa lihat orang gila di jalan? Ya subhanallah gitu ya. Siap Mbak Yunita, besok aku buat lagi deh tentang ziarah kubur ya. Sudah pintar, cantik ustazahnya, banyak ilmu yang didapat dari live-nya. Thank you Pak JBI. Iya. Tata cara tayamum, dengar aku baik-baik. Aku coba tes cara tayamum. Sengaja aku bertayamum, mensucikan diriku dari hadas kecil. Lillahi ta'ala. Ambil tangannya, tempelkan ke kaca mobil, ke kursi mobil, ke dashboard mobil, ke kaca mobil, ke tas kita, asal jangan kepala supir aja ya. Pukul, cus, 1 kali. Kalau terlalu banyak debu boleh dijatuhkan. Oke. Kemudian basuh mukanya sekali aja, jangan 3 kali nanti berjerawat. Ambil lagi, cus, nggak ada bunyi ya.
cus pula ya kan, cuman ya. Nah, kemudian tangan kanannya dulu dari belakang ya, dari belakang kok cus pula ya, kayak gitu sud gitu ya, sampai ke perut, kemudian langsung ke sini. Ini jangan disentuh guys, ini kan ada debu nih. Ini untuk tangan kiri nanti, shus ya, langsung gini set gitu ya, cus, dah, sholat aja gitu dah. Di mana arah mobil, situ arah kiblat. Gitu aja, Besti. Cocok jadi menteri agama. Ende ngurusin netizen aja aku. Kayak gini bentuknya, ngurusin negara pula. Dulu pesantrennya di mana? Dulu aku pesantren 6 tahun. S1 aku jurusan Usuluddin, S2 aku jurusan Usuluddin, S3 aku jurusan Usuluddin. Memang aku cepet tamat guys. S1 aku itu cuma 3 tahun 4 bulan. S2 aku itu cuma 1 tahun 4 bulan. S3 aku tuh cuma 1 tahun 8 bulan. Jadi sampai usia belum 27 tahun aku udah tamat doktornya. Bukan karena aku pintar, tapi justru karena aku malas kuliah. Cepat-cepat aja lah, capek aku kuliah guys. Oke ya, Ustazah. Oke, waktu umroh datang haid, gimana umrohnya? Jadi gini teman-teman, umroh itu yang mesti tidak boleh haid itu adalah saat tawaf saja. Makanya saat tawaf saja. Tapi kalau teman-teman kemarin tak dapat tawaf aja, nggak dapat tawaf juga, ya suatu ketika Aisyah dan Rasulullah itu hijrah, pengen haji ke Mekah, tinggal di Madinah, pengen haji ke Mekah gitu ya. Lalu kemudian di tengah jalan Aisyah haid seperti Mbak haid. Lalu Aisyah menangis. Lalu apa kata Rasulullah? Tak masalah, pahalamu tetap bernilai haji karena haidmu bukan darimu tapi haidmu dari Allah. Jadi it's okay, no problem. Tapi aku doakan semoga teman-teman berangkat lagi umrah dan jangan khawatir minum obat penunda haid itu dibolehkan oleh banyak jumhur ulama untuk kita kalau pergi umrah. Oke, banyak yang gombal malam ini pada bilang cantik, pinter, smart, cerdas. Oh, gitu pula ya, masya Allah ya. Allahumma ja'alni khairum mimma yazunnun ya. Muiku majemu udah sampai, masya Allah. Pengen ketemu Ustazah. Nih kenapa baper malam ini guys? Pengen umroh bersama Ustazah. Cemana ini? Kok pada baper guys? Tahajud 8 rakaat tuh dua-dua. Halo Mbak Ahmad, Mbak Sari. Niatnya dua-dua aja. Sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Nanti lagunya lagi sengaja aku sholat tahajud 2 rakaat lillahi ta'ala. Pasang lagi niat seperti sholat subuh guys. Emang cantik Ustazah. Kayaknya aku malam nih lagi nggak narsis ya guys ya. Kayaknya aku narsis deh ya. Gitulah. Cara undang di inbox aja. Mandi besar boleh, pakai air hangat boleh. Aku lagi baik malam ini, jadi aku tidak apa ya guys, tidak narsis lah. Tapi soal cantik itu ya kayak mana ya, mau dibantah dia fakta ya kan, mau nggak dibantah dia kayak mana ya, kayak gitu lagi ya. Ustazah kalau keluar di TikTok ceramahnya saya tertarik sekali. Oh iya dong, harus ya teman-teman ya, harus ya. Teman-teman yang baru mampir boleh klik dulu foto yang ada di atas ya. Tuh cus ya, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Oke, aku narsis tiap hari guys. Jadi kalau aku merendah itu berarti ada yang salah. Kalau malam Jumat apa wajib? Niat sholat pakai bahasa Indonesia boleh. Ya pengen disapa tapi ada yang nama akunnya titik doang guys, terus pengen disapa. Coba teman-teman bayangkan tuh jadi aku. Halo Mbak Tati. Ada orang yang pengen disapa tapi titik doang nama akunnya. Coba teman-teman bisa rasakan gak gimana perasaan aku gitu loh. Saat ingin disapa tapi akunnya bunga doang gitu nama akunnya guys. Gitu kali lah orang-orang nih ya. Memang nih ujian bagi aku ya guys ya. Atau pengen disapa Zah, tapi nama akunnya kucing guys. Cuman aku nyapanya gak mungkin aku bilang kucing, susah.
3 kali loh orang-orang ini. Zah, bagi tipsnya supaya cepat selesai sampai S3. Oke, cepat anak perempuanku. Semoga bermanfaat ya. Aku S1, S2, S3. Bukan aku, Zah. Halo Kak Cassandra, Mbak Ibun, Mbak Hemi. Zah, kalau kita lagi haid, bolehkah cepet banget nih? Bolehkah memegang Al-Quran yang ada latihannya? Ada latihannya, terjemahannya yang per juz itu masih dibolehkan. Yang tidak boleh itu mushaf. Mushaf itu adalah 30 juz seluruhnya berbahasa Arab. Khairu, pengen disapa ya. Iya, pengen disapa. Aduh, cepet banget. Cuman ini. Boleh tayamum Pak Daung, boleh tayamum ya. Aku tadi mau cerita apa ya, lupa aku. Oke. Zah, aduh, coba. Malam Jumat, apa wajib ngaji surat Yasin untuk orang tua yang meninggal? Kalau untuk orang tua yang meninggal itu bukan wajib, sunnah ya. Kirimkan Quran sampai hatam, kemudian kirimkan Yasin setiap malam Jumat, kemudian kirimkan Al-Fatihah setiap habis sholat gitu ya. Halo Mbak Virgo, Mbak Soehartini. Tulisannya cepat banget. Iya. Iya itulah. Cuman nih orang-orang nih. Mau kuapain lah nih, gemes aku. Cepet banget ngetiknya. Cara tayamum yang benar. Sengaja aku bertayamum mensucikan diriku dari hadas kecil lillahi ta'ala. Ambil tangannya, push gitu ya. Jatuhkan gitu ya. Bukan jatuhkan tangannya, jatuhkan debunya. Cus kayak gitu ke muka. Ambil lagi tangan kanan, tangan kiri. Shoot. Pertanyaan gitu aja. Muka dengan tangan aja. Ustazah, pertanyaan saya kok dilewatkan? Cemana ya guys? Kayak gitulah guys. Baca dong. Iya, cemana aku mau baca? Nggak usah teman. Cemana lah. Iya guys. Halo, Ustazah siapa? Ustazah siapa? Siap Mbak Dona Polinda. Pak Daung, aku udah jawab. Kalau cacat kaki, cacat kanan, cacat tangan, boleh tayamum dan boleh sholat sambil berbaring atau dia tidur. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan duduk. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa. Sallu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, maka kalau nggak bisa duduk. Fa'ilam tastati fa'ala jam, kalau nggak bisa baring. Fa'ilam tastati mustalkian, kalau nggak bisa ya baring telentang ya. Waktu khutbah jam berapa? Khutbah apa maksudnya? Mbak Aisyah pengen disapa. Sholat jamaah, oke. Untuk teman-teman yang mau jamak kosor, teman-teman boleh ke ini guys, ke VT aku aja. Itu ada sematkan di pojok kiri, di situ lengkap tentang jamak kosor. Aku mau cerita apa tadi, lupa gue ya. Ustazah, kenapa aku kadang-kadang suka gelisah, nggak jelas gitu? Itu namanya was-was. Teman-teman baca aja. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Mbak Novita, imam lupa rakaat, apa yang dilakukan makmum? Ya, nggak usah ngelakukan apa-apa ya. Nggak usah melakukan apa-apa karena kesalahan imam tidak ditanggung oleh makmum ya. Oh, mau cerita kuliah, tapi bermanfaat gak sih cerita kuliah aku? Nemu uang suami di sakunya, nggak bilang teman-teman, bang, ini ada duit, tapi untuk mengambilnya pakai password. Passwordnya nggak akan bisa abang jawabnya. So, karena abang nggak bisa jawab, masuk kantongku, gitu ya guys. Bilang tetap guys, tapi pakai cara lagi supaya dia pergi ke kita, gitu guys. Nih bang, ada duit. Mau ini password, tapi susah passwordnya. Daripada abang menderita, baik masuk kantongku. Gitu. Kalau lagi haid boleh ziarah kubur, nggak ada masalah. Anak itu, kuliah, iya. Jadi aku S1 itu cuma 3,5 tahun. S3 aja deh, S3 ya. Caranya adalah sebenarnya cara kuliah yang cepat versi aku. Usahakan S1, S2, S3-nya itu senada. Yang kedua adalah jangan terlalu buat yang bagus-bagus. Dia gini guys, S1, S2, S3. Biar camat, aku S1 3,5 tahun. Kenapa? Aku memulai nulis skripsi lebih awal. Jadi aku nulis skripsi itu
lebih awal di semester 5 aku udah buat ya. Kemudian S2-nya itu aku udah nulis dulu sebelum masuk kuliah S2-nya. Jadi kalau dia S2 kan mata kuliahnya ada 3 semester. Nah, aku kerjain terus. Nanti pas ujian akhir semester itu aku pastikan tesisku udah selesai. Jadi habis materi selesai tesisku. S3 gitu juga. S3 kan teorinya 3 semester gitu ya. S1 aku udah mulai kerjain tesisku, disertasiku. S2 semester 1, semester 2 aku pastikan setelah UAS semester 3 itu disertasiku udah selesai. Sebenarnya kuliah cepat itu soal mindset. Yang pertama mindsetnya jangan tulisannya susah-susah banget. Cari penelitian yang paling gampang, nggak usah yang paling keren. Banyak teman-temanku penelitiannya itu pengen keren. Dia neliti di Malaysia, dia neliti di Brunei, dia neliti di Taiwan, ngapain? Yang penting tamat dulu ya teman-teman ya. Neliti yang biasa-biasa aja dulu, yang penting tamat dulu. Gitu sih menurut aku ya. Jadi nggak usah keren-kerenan. Kalau mau keren-kerenan nanti kalau udah tamat doktornya. Kemudian yang kedua adalah jangan bermimpi tulisan kita sempurna. Ya, secantik apapun tulisan kita, dosen itu tetap akan mencoret. Karena kalau dosen tidak mencoret, dia akan ketahuan tidak memeriksa. Ini aku buka aja nih guys ya. Secantik apapun tulisan mahasiswanya, dosen tetap coret-coret. Jadi kalau coret-coret, cari lagi dosennya. Cari lagi dosennya, cari lagi dosennya. Nah, untuk ketemu dengan dosen itu cuma 7 kali. Habiskan aja 7 itu guys. Sampai dia nengok kita tuh enek, habisin aja. Nah, kalau udah habis 7 pasti di ACC. Nggak ada yang nomor 7, nomor 8, nomor 9 nggak ada. Aku dosen pembimbing S3 aku itu mufti di 47 negara. 47 negara dia muftinya guys. Pak, saya tunggu pagi ini Pak. Siang nggak datang, saya tunggu lagi. Sore nggak datang, saya tunggu lagi. Malam nggak datang, saya tunggu sampai malam di kantornya guys. Sampai dia nggak enakan sama aku. Pas ketemu, dah cetat, dah terisi 1. Kutanya, kapan lagi bisa ketemu Pak? Kerjain dulu. Enggak Pak, kapan lagi bisa ketemu? Ngejainnya mah gampang gitu. Sampai akhirnya udah ke-6 kali dia bilang kayak gini, Nela kamu kok santai banget sih ketemu sama saya. Orang lain kalau ketemu saya itu pecinya udah bengkok-bengkok, dasinya udah tanggal-tanggal. Saya bilang, saya kerjakan semampu saya Pak. Kalau seandainya saya kerjakan semampu saya Pak, kalau seandainya saya salah itu tanda saya mahasiswa Pak. Karena saya kan bukan dosennya Pak. Oh iya juga ya, ACC guys. Gitu guys. Pokoknya sampai dia enak aja nengok kita. Udah nanti di ACC tuh guys. Jadi kita di ACC bukan karena kita pintar-pintar kali. Dia udah enak nengok muka kita. Ya udah kita pepetin aja. Gitu sih caraku. Dan jangan tulis yang cantik-cantik kali ya. Oh aku meneliti di Brunei, aku meneliti di Malaysia tuh teman-temanku. Aku meneliti di Singapura, 13 tahun gak tamat ngapain ya kan? Mendingan aku meneliti buku doang, cus tamat 1 tahun 8 bulan, kan gitu guys. Ya kan? Jadi sebenarnya skripsi itu soal mindset. Secantik apapun pasti dicoret, tidak mungkin tidak. Karena kalau tidak dicoret tuh tanda dosen tidak periksa. Aku buka aja deh guys, karena aku dosen. Ya pokoknya gitu guys, mindset aja. Nah aku tahu ya udah kalau bapak nyoret itu kan memang karena tugas bapak. Aku selesaikan aja guys, selesaikan. Coret lagi selesaikan. Nah kebanyakan mahasiswa kita, nah dia dicoret, dia tidur dulu guys, dia nangis dulu guys, dicoret-coret, coret, dia nangis dulu 3 bulan guys, nangis dulu 3 bulan, nggak selesai, akhirnya nggak muncul lagi. Nangis dulu 3 bulan, aku nggak coret, cus. Oh malam aku kerjain, 3 hari lagi. Pak di mana Pak? Gitu. Nggak ada ceritanya guys. Itu tipsnya memang betul ya. Itu memang betul tipsnya. 1, jangan berharap sempurna. Sempurna pun di depan meja tetap akan dibantah. Iya kan? Nah yang kedua adalah ketemu dia, cari dosen tuh sampai dia enek nengok kita nanti di ACC tuh. Iya kan? Kemudian yang ketiga, pada prinsipnya dosen itu bukan ingin melihat tulisan kita. Yang dia periksa tuh banyak guys. Jadi nggak akan diperhatikannya betul guys. Yang penting adalah tampakkan kesungguhan kita. Etika kita bahwa kita itu pengen selesai cepat. Nah kayak gitu guys. Etika guys. Nah aku kalau baca skripsi mahasiswa kan, kalau 26 orang apa kebaca semua? Daftar isinya aja kadang-kadang kuku telan juga gitu kan guys. Tapi yang ditengok adalah etika, kemauan, akhlak, gitu guys. Nah kalau kita udah cari dia, ketemu lagi sampai dia cari dia, tunggu dia, ini, jangan putus asa, selesai, ya. Gitu sebenarnya teorinya gampang-gampang. Kalau ilmu mah bisa dicari, baca buku, ngetik-ngetik, ya kan? Oke, gitu caranya. Tapi ya kayak gitulah ya. Pokoknya bilang nanti sama anaknya, nak,
Kata Ustazah Nela, satu, tulis yang kamu bisa, kamu mampu, yang gampang buat kamu. Yang kedua, kalau dicoret-coret langsung perbaiki. Yang ketiga, cari dosennya sampai titik darah penghabisan. Yang keempat, buat dia enak nengok muka kamu sampai dia ACC. Yang kelima, kalau kamu dihantam di meja hijau, dimarahin di meja hijau, anggu-anggu aja lah. Lulus tuh, dosen kalau nggak meluluskan juga kena kok ratingnya guys. Oke? Oke ya, gitu. Ada 5 tips. Nah, ya kan, semoga tidak ada dosen yang mendengarkan di sini. Oke. Oke, oke ya. Oke, Mbak Azam, assalamualaikum ya. Ya Allah, ini tampilkan nggak ke channelnya? Kacau nih aku nih. Oke. Oke, Mbak Uci, Mbak Dwi, ya Mbak Aisyah, ya Mbak Astuti, Mbak DND, Mbak Molina, Mbak Devi. Semoga nggak ada dosen lah ini, kacau lah nih. Oke, Ustazah. Oke, ya gitu ya teman-teman ya. Oke, sampai paham, Masya Allah, gitu ya. Kasih tahu tuh sama anaknya, karena banyak mahasiswa kayak gitu guys, semangat aja dia. Wah, semangat ketemu aku berdasi. Aku coret sedikit, coret. 3 bulan dia nggak datang-datang lagi, guys. Kenapa kamu tak datang-datang lagi? Iya, Bu, punya aku ibu coret-coret. Lah, kalau saya nggak coret kan, tanda saya nggak baca. Saya coret lah, iya kan? Itu, ya guys. Dia nggak mikirin kita doang kok, guys. Yang banyak yang mau dia pikirin, guys. Jadi nggak usah baper, iya kan? Oke, sama dengan orang-orang yang gosipin kita, guys. Dia nggak mikirin kita doang kok, dia punya hutang, dia punya beban hidup, dia punya suami yang nyebelin, dia punya tetangga yang julid, dia punya mertua yang nyakitin, dia punya anak yang melawan. Jadi nggak kan kita kok yang dipikirinnya terus. Jadi nggak usah kegeeran lah, orang yang gosip itu cuma sementara aja nyo. Dia kan punya beban hidup juga, biarlah, ya kan. Halo Ahmad Gohib, iya. Ya kan, jadi kalau teman-teman digosipin, difitnah, slow aja lah, beban hidupnya banyak kok. Jadi slow aja, dia nggak mikirin kita doang guys, slow aja. Oke, paham nih? Oke, kacamatanya, oh ini bukan kacamata minus, ini kacamata anti baper, anti haters, anti rudal. Ini cuma anti radiasi. Zah, kalau kita baca Al-Quran, tidak ada terjemahannya nggak boleh. Kalau nggak ada terjemahannya tidak boleh dipegang saat baca Quran. Ya, sama-sama teman-teman, thank you ya. Oke, sama-sama ya. Jadi kalau teman-teman dizolimin, digosipin, difitnah, tenang aja lah. Dia nggak cuma mikirin kita ya. Dia juga punya suami yang nyebelin ya. Dia juga punya masalah hidup, nggak bakal lama kok. Nggak bakal lama ya. Sampai paham. Anti hipnotis, iya. Oke, sehat ya. Belum paham Mbak Khumairah, angkat kaki sebelah yang belum paham. Halo Mbak Yulianis, Bunda kalau puasa sunat boleh niatnya malam, boleh, nggak ada masalah. Zah, menyapu tangan waktu tayamum bagi perempuan, jangan digulung lengan bajunya, kayak aku tadi, lengan baju jangan digulung ya. Kacamata anti radiasi ada nggak di keranjang ya? Dibikin VT dong, yang mana yang dibikin VT, yang mana? Yang cara ngadapin dosen, waduh kacau nih aku. Tapi itu versi aku ya, versi aku, dan kayak gitulah yang aku amalkan. Tapi memang kayak gitu guys, dosen tuh nggak ngelihat skripsi banget, dia lihat etika kita, kesungguhan kita ya. Halo Zah, diulang lagi 5 tipsnya, udah DP belum? Canda ya guys. Oke, Mbak Siwi, assalamualaikum. Ya, bikin VT-nya. Oke, siap. Ustazah, sapa Donza. Ini baru membaligkan guys. Oke, gitu guys. Ya, tadi tips yang pertama apa? Bilang sama anaknya, buat yang paling gampang, yang kita mampu, yang paling mudah. Yang kedua, jangan baper kalau dicoret, pahami bahwa dosen itu mencoret, itu memang tugasnya. Kalau dia nggak nyoret, nanti dia nggak ngelaksanakan tugasnya. Yang ketiga, dicoret pagi langsung malam, langsung dikerjain. Yang keempat, cari dia sampai titik darah penghabisan, sampai dia pun enek nengok kita, sampai akhirnya dia ACC. Yang kelima, pahamilah bahwa yang dinilai oleh dosen sejatinya bukan sekedar di atas kertas, tapi kita adalah kemampuan kita untuk berakhlak, beretika, kesungguhan kita. Nampak kan ini kita sungguh-sungguh guys. Apa katanya, anggo-anggo aja. Iya Pak, siap Pak, saya kerjakan Pak. Iya Pak, siap Pak.
gitu guys. Oke. Kok batuk? Oke, Ustazah Nela, jika suami istri, oke, ya siap. Komen gak kebaca terus ya Mbak Dani. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya, klik ikuti, klik tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya guys. Duh. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, siap. Teman-teman sehat selalu ya. Yang baru mampir boleh tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, klik ikuti, klik tombol loncengnya. Oh ya guys, madu insya Allah sebentar lagi bakal ada. Itu madu cuma 89.000 1 kilo ya guys ya. Nah aku dapat langsung dari petaninya. Nanti akan ada di keranjang kuning aku ya. Oke ya. Ustazah, jika suami istri melakukan kesalahan di siang hari, yang mana tuh? Ustazah, jika suami apa? Ya, asli madunya asli, nanti aku tes dulu kok, tenang aja. Ya aku tes dulu kok. Kalau nggak asli aku nggak tampilin. Aman kan? Sampelnya baru mau datang. Santun malam, siap.